Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara menerapkan 3M. M yang pertama yaitu selalu menggunakan masker jika kalian pergi keluar rumah. Kemudian M yang keduanya itu mencuci tangan, dan M yang ketiganya itu adalah menjaga jarak. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, silakan Hubi pimpin doa dulu. Silakan. Mulai. Alhamdulillah. Gimana anak-anak, sudah kelihatan belum gambarnya? Ya, baik. Kalau begitu pertama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita melakukan tepuk nama anggota ASEAN. Sudah siap anak-anak? Yuk, lakukan tepuk nama anggota ASEAN. Indonesia. Malaysia. Kan belajar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, membuat laporan mengklasifikasikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Oh ya anak-anak, jangan lupa kalian persiapkan alat dan bahan yang sesuai. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada apa yang kamu lihat? Fotokopi. Pangkas rambut. Tukang becak. Ya, betul. Coba dari ketiga gambar tersebut, hal apa yang ingin kamu ketahui? Silakan kamu buat dalam sebuah pertanyaan. Silakan kalian buat pertanyaannya. Di mana sumber daya yang digunakan pada usaha retail? Iya, dari dalam mesin fotokopi. luar negeri. Ya, baik. Kalau yang dalam negerinya siapanya? Dan luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri siapa? Orangnya atau pesawatnya. Ya, kalau yang dari luar negeri apanya? Mesinnya. Oke, sekarang kita ke gambar kedua. Untuk yang sumber daya luar negeri yang mana nih? Mesin cukur rambutnya. Iya, betul. Kalau yang luar negerinya apa? Orangnya. Orangnya tuh yang ya, barber. Atau bisa juga disebut sebagai formal ya. Kemudian ini yang ketiga, untuk yang dalam negeri siapa? Mesin dan motornya. Dari dalam negeri. Mesin dan kendaraannya. Apakah betul itu? Kalau yang dalam negerinya siapa? Dalam negeri, dari dalam negeri, sumber daya dalam negerinya siapa? Orang montirnya. Kalau sumber daya luar negerinya apanya? Kendaraan dan mesin-mesinnya. Ya, oke, ya bagus. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD ini. Silakan Ibu tunggu 5 menit ya, kerjakan. Terus. Bangunan. Ya. Sekarang Coba kalian teks nih. Coba silakan kalian baca dalam hati. Lalu kamu pahami isinya. Silakan baca dulu. Negara itu tidak bisa melakukan kehidupan kenegaraannya atau dalam kehidupannya itu sendirian. Mereka harus melakukan bekerja sama dengan negara lainnya. Hal itu pun dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, kemudian Kamboja, Timor Leste, dan satu lagi adalah kegiatan kerjasama diantaranya yaitu dengan melakukan ekspor dan impor. Makanya kita tidak usah heran kenapa ada produk luar negeri ada di negara Indonesia.
Contohnya? Indonesia. Ya, kalau yang ini negara mana? Malaysia. Malaysia. Betul. Nah, ekspor itu berarti kegiatan dari Indonesia ke Malaysia. Silakan kalian baca tabel tersebut. Ya. Coba kalian kerjakan LKPD 2 ini. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan. Nah, untuk lebih mengetahui tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, silakan kalian simak dan ikuti baik-baik video berikut ini. Dan video tadi, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu apa saja yang kalian tangkap sebagai apa? Ya, saja yang kamu ketahui itu asalnya bukan dari Indonesia. Coba apa saja yang kamu ingat-ingat? Kira-kira apa saja ya? Boneka. Permainan apa? Permainan apa? Coba kalian kerjakan LKPD 3-nya ya. Silakan kalian baca, pahami, lalu kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh kalian bertanya. Silakan ya, Ibu. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Ini ada benda-benda dari negara-negara anggota ASEAN. Coba, ini ada gambar apa nih yang pertama nih? Gantungan. Bendera. Gantungan kunci. Ya, betul. Kira-kira gantungan kunci ini berasal dari negara mana? Brunei. Bagus. Nah, kalau ini gambar apa nih? Maju. Bajunya ini dari negara mana? Vietnam. Ya, bagus. Kalau ini apa? Kalau ini? Patung gadis dari Thailand. Ya, betul. Nah, coba menurut kalian kira-kira dari ketiga benda ini jika ditarik dengan magnet itu akan bisa apa tidak? Kita saksikan video berikut ini. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar? Buku, sisir, gunting, batu, kayu, daun, karet, dan juga cermin. Tugas kamu sekarang adalah memprediksi nih, kira-kira benda-benda tersebut itu bisa tidak ditarik oleh magnet. Kamu tuliskan ya di sini di tabel ini. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Coba, Ibu pengen lihat. Nempel di magnet. Coba kamu lepas. Nempel tidak itu? Tidak. Berarti pensil itu merupakan benda magnetis apa non magnetis? Ya, bagus, tepuk tangan, hebat sekali. Nah, sekarang peniti, menurut kamu peniti itu tadi bisa ditarik atau tidak? Bisa tidak tadi jawabannya? Bisa. Nah, sekarang kamu coba buktikan jawaban kamu itu kira-kira prediksinya benar apa tidak? Ayo silakan buktikan. Gimana anak-anak? Coba, apa yang terjadi dengan penitinya? Peniti menempel di magnet. Berarti tandanya magnet si peniti itu benda magnetis apa tidak? Magnet. Mengerjakan LKPD 5 ini. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah tadi sudah selesai mengerjakan LKPD 5-nya, kalian Ibu minta untuk membuka Google Form. Dan linknya telah Ibu share di WhatsApp grup. Kalian boleh coba. Jadi hari ini kita itu sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa saja hari ini anak-anak kita belajarnya? Magnet. Tentang ASEAN. Ibu minta kepada kalian untuk mencintai produk dalam negeri ya. Melakukan kegiatan berdoa dulu ya sebelum mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik.
Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara menerapkan 3M. M yang pertama yaitu selalu menggunakan masker jika kalian pergi keluar rumah. Kemudian M yang keduanya itu mencuci tangan, dan M yang ketiganya itu adalah menjaga jarak. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, silakan Hubi pimpin doa dulu. Silakan. Mulai. Alhamdulillah. Gimana anak-anak, sudah kelihatan belum gambarnya? Ya, baik. Kalau begitu pertama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita melakukan tepuk nama anggota ASEAN. Sudah siap anak-anak? Yuk, lakukan tepuk nama anggota ASEAN. Indonesia. Malaysia. Tujuan belajar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, membuat laporan mengklasifikasikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Oh ya anak-anak, jangan lupa kalian persiapkan alat dan bahan yang sesuai. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada apa yang kamu lihat? Fotokopi. Pangkas rambut. Tukang becak. Ya, betul. Coba dari ketiga gambar tersebut, hal apa yang ingin kamu ketahui? Silakan kamu buat dalam sebuah pertanyaan. Silakan kalian buat pertanyaannya. Di mana sumber daya yang digunakan pada usaha sel? Iya, dari dalam mesin fotokopi. luar negeri. Ya, baik. Kalau yang dalam negerinya siapanya? Dan luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri siapa? Orangnya atau pesawatnya atau Ya, kalau yang dari luar negeri apanya? mesinnya. Oke, sekarang kita ke gambar kedua. Untuk yang sumber daya luar negeri yang mana nih? Mesin cukur rambutnya. Iya, betul. Kalau yang luar negerinya apa? Orangnya. Orangnya tuh yang ya, barber. Atau bisa juga disebut sebagai formal ya. Kemudian ini yang ketiga, untuk yang dalam negeri siapa? Mesin dan motornya. Dari dalam negeri, Mesin dan kendaraannya. apakah betul itu? Kalau yang dalam negeri siapa? Dalam negeri, dari dalam negeri, sumber daya dalam negerinya siapa? Orang yang montirnya. Kalau sumber daya luar negerinya apanya? Kendaraan dan mesin-mesinnya. Ya, oke, ya bagus. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD ini. Silakan Ibu tunggu 5 menit ya, kerjakan. Terus. Bangunan. Ya. Sekarang coba kalian teks nih. Coba silakan kalian baca dalam hati. Lalu kamu pahami isinya. Silakan baca dulu. Negara itu tidak bisa melakukan kehidupan kenegaraannya atau dalam kehidupannya itu sendirian. Mereka harus melakukan bekerja sama dengan negara lainnya. Hal itu pun dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, kemudian Kamboja, Timor Leste, dan satu lagi adalah kegiatan kerjasama diantaranya yaitu dengan melakukan ekspor dan impor. Makanya kita tidak usah heran kenapa ada produk luar negeri ada di negara Indonesia. Contohnya Indonesia. ya, kalau yang ini negara mana? Malaysia. Ya, betul. Nah, ekspor
itu berarti kegiatan dari Indonesia ke Malaysia. Silakan kalian baca tabel tersebut. Ya. Coba kalian kerjakan LKPD 2 ini. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan. Baik. Nah, untuk lebih mengetahui tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, silakan kalian simak dan juga baik-baik video berikut ini. Dan video tadi, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu apa saja yang kalian tangkap? Sebagai apa? Ya. Saja yang kamu ketahui itu asalnya bukan dari Indonesia. Coba apa saja yang kamu ingat-ingat? Kira-kira apa saja ya? Boneka. Permainan apa? Permainan apa? Coba kalian kerjakan LKPD 3-nya ya. Silakan kalian baca, pahami, lalu kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh kalian bertanya. Silakan ya, Ibu. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Ini ada benda-benda dari negara-negara anggota ASEAN. Coba, ini ada gambar apa nih yang pertama nih? Gantungan. Bendera. Gantungan. Ya, betul. Kira-kira gantungan kunci ini berasal dari negara mana? Brunei. Bagus. Nah, kalau ini gambar apa nih? Maju. Bajunya ini dari negara mana? Vietnam. Ya, bagus. Kalau ini apa? Kalau ini? Patung gajah dari Thailand. Ya, betul. Nah, coba menurut kalian kira-kira dari ketiga benda ini jika ditarik dengan magnet itu akan bisa apa tidak? Kita saksikan video berikut ini. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar? Buku, sisir, gunting, batu, kayu, daun, karet, dan juga cermin. Tugas kamu sekarang adalah memprediksi nih, kira-kira benda-benda tersebut itu bisa tidak ditarik oleh magnet. Kamu tuliskan ya di sini di tabel ini. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Coba, Ibu pengen lihat. Nempel di magnet. Coba kamu lepas. Nempel tidak itu? Tidak. Berarti pensil itu merupakan benda magnetis apa non-magnetis? Ya, bagus. Tepuk tangan. Hebat sekali. Nah, sekarang peniti. Menurut kamu peniti itu tadi bisa ditarik atau tidak? Bisa tidak tadi jawabannya? Bisa. Nah, sekarang kamu coba buktikan jawaban kamu itu kira-kira prediksinya benar apa tidak. Ayo silakan buktikan. Gimana anak-anak? Coba, apa yang terjadi dengan penitinya? Peniti menempel di magnet. Berarti tandanya magnet si peniti itu benda magnetis apa tidak? Nanti mengerjakan LKPD 5 ini. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah tadi sudah selesai mengerjakan LKPD 5-nya, kalian Ibu minta untuk membuka Google Form. Dan linknya telah Ibu share di WhatsApp grup. Kalian boleh coba. Jadi hari ini kita itu sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa saja hari ini anak-anak kita belajarnya? Magnet. Tentang ASEAN. Anak, Ibu minta kepada kalian untuk mencintai produk dalam negeri ya. Melakukan kegiatan berdoa dulu ya sebelum mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kesehatan ya, yaitu dengan ingat 3M tersebut, yaitu pertama M-nya adalah menggunakan masker, kita
ketika kita pergi keluar rumah biar selalu mencuci tangan dan Iya, Bu. untuk mengawali kita di hari ini, marilah kita melakukan kita karena hari join adalah maka dipersilakan di pagi hari ini. Silakan Bu Bibi doa. Mari teman-teman. Sebelum belajar berdoa selesai. Ya. Amin. Terus dalam keadaan Oke, baik. Nah, anak-anak, adapun tujuan pelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang kedua yaitu pembuatan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga, menyebutkan langkah membuat poster. Yang keempat yaitu membuat poster pameran politik. Nah, anak-anak beberapa kelompok. Kelompok pertama itu sama dengan kelompok lainnya perhatikan. Ibu. Oke. Siapa yang pernah main ke Geragemon? Siapa? Acung tangannya. Ada yang ada yang juara aja di Geragemon. Oh iya betul. Coba lagi. Tatik betul. Coba lagi. Ya, betul. Sekarang ini gambar nih. Nah ini gambar yang kita sebutkan. Apa sih? Makan, iya betul, tempat makan. Nah menurut kalian tempat makan ini ada yang berasal dari Indonesia atau luar negeri? Nah kalau gambar ini sekarang gambar apa? Oppo itu apa? Nah adalah produk berasal dari Nah, itu memiliki gambar. Coba apa kalian lihat? Gambar apa? Batik merupakan dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri. Coba kan kota di Indonesia merupakan penghasil batik. Tepuk buat kalian semuanya. Ya, kita adalah warga Cirebon yang harus bangga karena Cirebon itu memiliki kerajinan batik resmi yang juga terkenal dan produk ini menembus pasar dunia. Sudah nih memiliki apa nih? Nah, sekarang kalian baca teks tersebut dengan hati. Gambar tabel. Gambar tabel. Sekarang kalian coba baca. Ini adalah tanda komoditas umurnya lebih jelas lagi. Betul, ini adalah barang impor. Nah sekarang coba perhatikan Saskia ya, betul tidak jawabannya? Terus. Bagus. Video tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dan pendidikan. Silakan kalian amati. Pada video kali ini kita akan belajar
bersama dengan ASEAN merupakan rangkuman materi subtema 1 merupakan pelajaran IPS. Kita pelajari hari ini ada 2 materi. Macam-macam kerja dari ASEAN. Ya, bahwa Indonesia memiliki banyak peran dan juga posisi di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, Ekonomi ASEAN. Iya, betul. Ibu sekarang LKPD. Nah, LKPD coba WhatsApp itu ya, kelas ya. Ini kelompok siapa nih yang sudah masuk? Sekarang Ibu lihat dulu, Ibu masukkan ke sini PowerPoint dulu ya. Aku pindahkan. Nah, ini punya kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah mengumpulkan jawabannya. Sudah ya? Oke, ya. Poster ya anak-anak. Mana? Poster ini berisikan tentang parade ASEAN yang di daerah Tamrin. Nah, ini adalah contoh poster tentang nah, kan video berikutnya. Silakan. Iya anak-anak. Ini adalah bagian judi para setelah membuat judi kalian juga buat beberapa contoh poster lainnya. Ada poster batik dan kalian buat pameran batik sebagus mungkin. Silakan ya, gambar. Kalau sudah selesai boleh gambarnya coba kita lihat. Bagus. Sekarang kalian coba buka link anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak. ASEAN, terus apa lagi? Tentang apa lagi? Batik atau pos? Buat apa? Akan memberikan PR. PR kamu adalah yang pertama adalah membuat laporan hasil verifikasi poster di bawah ini. Ini tentang UT49. Lalu pelajaran besok disiapkan ya, akan mempelajari tentang TIA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Baca di 5 Jogja. Siapa yang mau? Silakan kalau begitu. Ini untuk itu Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya dengan cara apa tuh? 3M ya, yaitu doa. Untuk itu dipersilahkan kepada Ananda Safik. Mulai. Ya, siapa yang tidak hadir?
kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta. Nama mata uang anggota ASEAN. Peso. Dolar Brunei. Dong. Ya, Rakyat. Sip. Ya, bagus. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua yaitu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga menjelaskan tentang medan magnet. Yang keempatnya yaitu membuat laporan tentang medan magnet. Gambar kerajinan dari apa anak-anak? Eceng gondok. Ini adalah merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari eceng gondok, di mana kerajinan eceng gondok juga ada di daerah kita. Dan kalian tahu siapa yang merupakan pengepul kerajinan eceng gondok di Desa Dukuh? Siapa? Pak Kardiman. Ya, betul sekali, Pak Kardiman ya. Jadi anak-anak, usaha eceng gondok ini pemasarannya tidak hanya sekitar di Indonesia saja, melainkan sudah dijual juga ke luar negeri atau mancanegara. Perekonomian tersebut ada kaitannya dengan MEA. Lalu MEA itu apa anak-anak? Tahu? Silakan kalian baca teks yang berjudul MEA berikut ini. Silakan kalian baca dalam hati. Setelah kalian membaca, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan LKPD 1. Ibu tunggu selama 5 menit. Silakan kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, sekarang kita akan membahas hasil LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Bu, Iya, silakan. Bacakan hasil LKPD 1. apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA itu apa? MEA itu apa, MEA Bi? singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Iya, terlalu? 2. Apa yang diperhatikan oleh pelaku usaha dalam MEA? Iya, Kualitas produk bagus. ditingkatkan. Bagaimana, setuju tidak? Setuju. Baik, kalau sepakat, selanjutnya kita akan mengamati video tentang MEA agar kalian lebih paham lagi tentang MEA itu seperti apa, tujuannya apa, kemudian manfaatnya untuk khususnya negara kita itu seperti apa. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dan ada kaitannya dengan MEA. Untuk itu silakan kalian saksikan kembali tayangan video berikut ini. Dalam lingkup ASEAN secara rinci. Persoalan di bidang ekonomi masih menjadi fokus utama. Kita akan membaca artikel yang itu kalian pelajari dulu apa itu pengertian, pengamatan, dan struktur serta ciri-ciri dari laporan. Silakan kalian baca dalam hati. Berikutnya, Bentar. oke, baik. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengamati video, kemudian membaca artikel, berikutnya adalah kalian kerjakan LKPD 2 ya. LKPD 2 ini silakan kalian isi dan Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan kalian posisi di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. ya. Tujuan laporan identifikasi posisi dalam ekonomi dalam bentuk organisasi MEA sebagai pendiri organisasi AFTA. Oke, yang lain bagaimana menurut kalian jawaban dari Awas sudah benar apa belum? Kalau menurut kalian seperti apa? Benar atau belum? Benar ya. Mari kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Gambar dari
uang negara mana? Singapura. Kalau Singapura itu mata uangnya apa anak-anak? Dolar Singapura. Bagus, hebat. Kemudian uang dari negara mana ya? Malaysia. Betul. Kalau Malaysia mata uangnya apa? Ringgit. Ya, bagus. Yang paling bawah. Ini adalah uang dari negara mana? Filipina. Betul. Filipina. Lalu nama mata uang Filipina apa ya? Peso. Betul, hebat. Tepuk tangan buat Safik. Luar biasa. Nah, dari ketiga benda ini, ketika kita tempelkan dengan magnet, kira-kira nempel apa tidak? Kira-kira nempel apa tidak? Kalau yang kita pelajari tentang magnet, dan magnet yang akan kita bahas yaitu tentang medan magnet. Ingin tahu medan magnet itu seperti apa? Mau tahu tidak? Tahu. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang medan magnet, maka kalian coba perhatikan tayangan video berikut ini agar Adapun tujuan pembelajaran, namun kita dapat menggambarkannya dengan suatu garis bawah kertas tulis ukuran percobaan yang seperti yang tadi di video ya, anak-anak. Gunakan magnetnya, persiapkan, kemudian taruh di bawah kertas dan kalian silakan taburkan pasir yang sudah kalian persiapkan. Laporan mengenai percobaan medan magnet. Silakan. Alat dan bahan. 1. Magnet. 2. Serbuk besi peroleh dari gundukan pasir. 3. Kertas Apa saja yang kamu ketahui? silinder. Ya. Magnet batang. Magnet jarum. Betul. Ya, hebat. Madam. Pelajaran ya anak-anak. Ibu kan nilai 100. Tepuk tangan untuk Hubi. Bagus. Nilainya untuk pilihan gandanya dapat nilai 100. Kemudian kalian simpulkan. Medan magnet itu yang terbesarnya ada di bagian mananya anak-anak dari hasil percobaan yang kita lakukan. Di bagian kutub. Kutub magnet itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Kutub utara. Ya, Dan selatan. Hasil identifikasi kamu sebutkan apa saja posisi dan peran Indonesia itu. 1. Ekspor dan impor. Bagus. Lalu Mendukung terbentuknya organisasi MEA. melakukan refleksi anak-anak. Jadi menurut kalian kegiatan pembelajaran kita itu seperti apa? Berdasarkan apa yang kamu rasakan? Apakah seperti imut ini senang, ataukah sedih, ataukah mengantuk anak-anak? Senang. Jadi kita hari ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan senang ya anak-anak. Oke, yaitu kalian ibu berikan PR. PR-nya yaitu membuat kerajinan tangan dari eceng gondok ya. Kemudian kalian juga membaca buku tematik yang ada pada halaman 131 sampai 144 di tema 5 subtematik. Kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.